PSIM Yogyakarta akan bertandang ke kandangnya PSM Makassar di Parepare pada pertandingan Minggu ke-7 BRI Super League yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 September 2025. Dua tim ini di pertandingan sebelumnya berhasil meraih kemenangan. PSIM Yogyakarta secara mengejutkan berhasil menang dari Bali United di kandangnya Bali United dengan skor yang cukup besar, yaitu di angka 1-3. Sedangkan PSM Makassar yang baru saja meraih kemenangan pertama mereka berhasil mengalahkan tim calon juara kalau menurut gue, yaitu Persija Jakarta dengan skor 2-0. PSIM Yogyakarta kita tahu bahwa mempunyai lini pertahanan yang sangat kuat. Yusaku sebagai pemain bertahan yang mempunyai kemampuan dalam membaca permainan yang sangat baik, berhasil mengkoordinasikan teman-teman mereka di lini pertahanan sehingga membuat PSIM Yogyakarta adalah salah satu tim Liga 1 yang mempunyai pertahanan kuat saat ini. PSIM Yogyakarta juga secara serangan sudah semakin baik kalau menurut gua. Serangan-serangan mereka yang memanfaatkan bola-bola wilayah yang diberikan ke belakang lini pertahanan dari pemain bertahan lawan berhasil beberapa kali menciptakan peluang-peluang emas melalui strikernya mereka, Haljeta, yang sangat pintar sekali menempatkan posisi dan juga mencari celah. Dan PSIM Yogyakarta juga mempunyai senjata rahasia kalau menurut gua. Set piece mereka sangat bagus sekali dan sepertinya memang itu sudah direncanakan, dan mereka sudah berhasil menciptakan gol indah kalau menurut gua ketika kemarin melawan Bali dan juga waktu mereka melawan Malut United. Dan ini menjadi senjata tersendiri buat PSIM Yogyakarta untuk menciptakan gol. Nah, sedangkan PSM Makassar di pertandingan sebelumnya berhasil mematikan serangan dari Persija Jakarta yang mempunyai variasi cukup banyak. Persija Jakarta dipaksa untuk bermain melebar, untuk memberikan crossing-crossing yang berhasil dipatahkan oleh pemain PSM Makassar dan tidak dibiarkan untuk berkembang di central koridor. Dan ini adalah strategi yang tepat dari Bernardo Tavares untuk mematikan serangan dari Persija Jakarta dan mereka berhasil menang dengan skor 2-0. Dua pelatih ini kalau menurut gua mempunyai kemampuan taktikal yang cukup bagus. Memang PSM Makassar bermain pragmatis dengan bermain bertahan, menunggu dan melakukan serangan-serangan balik. PSIM Yogyakarta pun juga seperti itu. Mereka bermain menunggu. Mereka ketika melakukan build up, mereka tidak mau bermain terlalu lama dengan melakukan ball possession. Mereka selalu mengirimnya bola langsung ke depan, melakukan direct play, sehingga mereka bisa menciptakan banyak peluang. PSIM Yogyakarta bermain secara kolektif, secara tim. Ketika mereka melakukan high press, semua pemainnya bergerak dengan secara sinergis. Dan itu sangat menyulitkan Bali United untuk lebih berkembang. Tapi memang PSIM Yogyakarta mempunyai kelemahan. Dan itu ditunjukkan ketika mereka bertanding melawan Borneo FC. Serangan balik Borneo FC yang sangat cepat berhasil merobek lini pertahanan dari PSIM Yogyakarta. Dan ini patut diwaspadai karena PSM Makassar juga mempunyai serangan balik yang sangat cepat dan hanya beberapa sentuhan mereka berhasil membawa bola langsung ke final third. Dan ini mungkin juga akan yang dilakukan oleh PSM Makassar nanti ketika mereka bertemu dengan PSIM Yogyakarta. Kemungkinan mereka akan menunggu, akan membiarkan PSIM Yogyakarta untuk keluar menyerang dan mereka akan melakukan serangan balik. Karena memang ini adalah permainan ciri khasnya Bernardo Tavares dan ini pernah dilakukan di beberapa musim sebelumnya dan itu merupakan suatu senjata ampuh sebenarnya buat PSM Makassar. Ya walaupun saat ini PSM Makassar mempunyai masalah secara klub, katanya banyak pemainnya yang belum digaji, tapi mereka menunjukkan profesionalisme yang sangat tinggi kalau menurut gua. Ketika mereka melawan Persija, mereka tidak menunjukkan permainan yang setengah-setengah. Mereka bermain full, bermain fight
Dan mereka menunjukkan bahwa PSM Makassar itu tidak layak untuk berada di zona degradasi. Akhirnya mereka menunjukkan bahwa mereka bisa keluar dari zona degradasi dan mereka menang melawan Persija Jakarta. Menarik apa yang akan terjadi nanti di pertandingan ini. PSIM Yogyakarta harus bisa belajar dari pertandingan mereka ketika mereka berlawan Borneo FC. Karena menurut gua pertandingan itu adalah pertandingan yang sangat benar-benar menunjukkan kelemahan PSIM Yogyakarta. Dan gue yakin Van Gastel pun juga sudah melakukan evaluasi, karena ketika mereka melawan Bali, hal-hal seperti itu tidak terlihat. Mereka berhasil mematikan serangan Bali United yang juga cukup cepat. Ketika mereka melawan Persija, mereka berhasil mematikan itu. Dan sepertinya hal ini pun akan dilakukan juga nanti ketika mereka melawan PSM Makassar. Mereka tidak mau membiarkan pemain PSM Makassar berhasil memberikan bola ke arah depan, karena mereka akan melakukan pressing keras yang mereka biasa lakukan dengan melibatkan beberapa pemain, dan kerapatan antara lini belakang, lini tengah, dan lini depan itu akan mereka jaga. Dan ini akan menjadi pertempuran ataupun pertandingan yang sangat menarik sekali untuk ditonton. Ya, mudah-mudahan pertandingan ini bisa memberikan warna tersendiri buat kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia, dan tentunya kita berharap bahwa pertandingan ini akan berlangsung dengan sportivitas yang tinggi tanpa ada insiden ataupun hal-hal yang lain. Dan tentunya kita berharap bahwa semua pertandingan BRI Super League mempunyai kualitas yang bagus sehingga kita enak untuk menontonnya, dan tentunya liga kita bisa lebih naik. Dan kita berharap juga bahwa produk akhir dari liga adalah tim nasional. Maju sepak bola Indonesia.